Ats-tsaniyatu wal arba'una as-sidqu lirrusuli alaihi shalatu wassalamu fi jami'i aqwalihim. Bermula i'tiqad yang ke-42 itulah sidqu, bersifat dengan sidqu bagi seluruh para rasul Allah, sabit di atas mereka para rasul itu salah dan salam, sidqu mereka pada seluruh ucapan-ucapan mereka. Berarti wajiblah kita i'tiqadkan lagi bahawa seluruhnya para rasul Allah, para nabi dan para rasul Allah, mereka semua bersifat dengan sidqu. Itulah jujur. Apapun yang mereka ucapkan, tidak ada dusta sekecil apapun. Yang mereka sampaikan semua wahyu daripada Allah Ta'ala. Baikkah yang mereka sampaikan tersebut dalam bidang agama ataupun yang bukan dalam bidang agama, semuanya jujur, semuanya sidqu, tidak ada sesuatu yang dusta. Ats-tsalisatu wal arba'una al-amanatu, bermula i'tikad yang 43 itu ialah amanah. Arti amanah ismatuhum minal uqu'i fi muharramin au fi makruhin. Arti sidqu ialah terpelihara mereka para nabi dan rasul daripada jatuh mereka pada perbuatan yang haram ataupun pada perbuatan yang makruh. Jadi wajiblah kita i'tiqadkan pada seluruh nabi-nabi dan rasul Allah Ta'ala, mereka tidak pernah mengerjakan hal-hal yang haram dan hal-hal yang makruh. Di perbuatan mereka, ucapan mereka berkisar di antara yang sunat, yang wajib dan yang mubah. Bahkan perkara-perkara yang mubah pada hak mereka menjadi wajib dikarenakan mereka ialah penyampai risalah Allah Ta'ala. Menyampaikan risalah Allah hukumnya wajib bagi para rasul, tidak wajib bagi para nabi. Jadi perbedaan di antara nabi dan rasul ialah pada rasul ada sifat tabligh. Jadi para rasul wajib menyampaikan apapun yang Allah perintahkan untuk sampaikan kepada umat. Sedangkan para nabi mereka tidak wajib tabligh kerana mereka tidak ada risalah. Mereka hanya kewajiban mereka ialah memberi khabar, memberitahu bahawa diri mereka ialah seorang nabi supaya mereka dihormati dan diagungkan. Mereka tidak wajib menyampaikan risalah kecuali di ketika mereka ialah penyambung risalahnya daripada para rasul-rasul yang dahulu. Secara pribadi mereka tidak ada diturunkan risalah kepada diri mereka. Berbeda dengan para rasul. Para rasul mereka memang menerima risalah Allah Ta'ala. Para nabi tidak menerima risalahnya Allah Ta'ala. Ar-rabi'atu wal arba'una tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Bermula i'tikad yang 44 itulah tabligh, menyampaikan barang-barang yang diperintahkan akan mereka rasul dengan menyampaikannya barang untuk seluruh makhluk. Jadi ini terkhusus bagi para rasul dikarenakan mereka tadi ialah yang diturunkan risalah kepada mereka. Maka mereka wajib menyampaikan seluruh yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Sedangkan para nabi mereka tidak diturunkan risalah kepada mereka. Maka mereka tidak ada kewajiban untuk tabligh, untuk menyampaikan risalah, kecuali mereka penyambung risalahnya para rasul sebelum mereka, seperti Nabi Yusha. Beliau kan penyambung risalah Nabi Musa. Itu kewajiban bukan langsung tapi penyambung. Al-khamisatu wal arba'una, bermula i'tikad yang ke-45 al-fatanatu, itu cerdik. Jadi wajiblah kita mengiktikadkan para nabi dan rasul mereka ialah makhluk yang cerdik, bahkan yang secerdik makhluk dalam setiap kaumnya. Jika tidak cerdik, ya tidak mungkin mereka bisa menyampaikan risalahnya Allah Ta'ala.
Itu yang wajib kita iktikadkan, jangan sampai terbayang dalam fikiran kita para nabi dan rasul itu IQ-nya sama seperti manusia biasa, itu salah. IQ mereka tinggi, di atas rata-rata. Di atas rata-rata manusia yang tinggi IQ. Mereka melebihi daripada manusia biasa dari segi kecerdikan, kepintaran mereka. Fahadhil arba'atu tajibu lahum alaihimi salatu wassalam. Maka bermula ini 4 perkara, itulah sidqu, amanah, tabligh dan fatanah. Itu wajiblah dianya 4 tersebut bagi mereka para rasul, sabit di atas mereka salah dan salam. Sedangkan para nabi yang wajib hanya 3, sidqu, amanah dan fatanah. Sedangkan tabligh para nabi tidak wajib, seperti tadi yang disampaikan. Maksud wajib di sini ialah bimakna annahu la yutasawwaru fil aqli adamuha. Dengan makna sesungguhnya pekerjaan itu tiada digambarkan, tiada tertasawurkan, tiada terbayangkan dalam akal kita akan ketiadaan 4 perkara ini pada para rasul. Jadi itu makna wajibnya. Bukan maksud wajib ialah berdosa di ketika mereka tidak bersifat dengan itu. Artinya dalam pikiran kita tidak mungkin para rasul tidak bersifat dengan sidqu, amanah, fatanah dan tabligh. Tidak mungkin dalam akal kita bahawa para nabi tidak bersifat dengan sidqu, amanah dan fatanah. Itu makna wajibnya. Wa yatawaqqaful imanu ala ma'rifati dzalika ala al-khilafi baina Sanusi wa ghairihi. Dan terhentilah iman kita, maksudnya untuk sah iman, di atas mengenal demikian yang 4 tersebut, di atas khilaf pendapat antara Imam Sanusi dan selain daripada Imam Sanusi. Jadi wajib kita mengiktikadkan yang 4 ini. Andai kata kita tidak mengetahui, maka status keimanan kita itu khilaf pendapat ulama. Sebahagian ulama mengatakan orang yang tidak mengetahui yang 4 ini, yang tidak mengiktikadkan yang 4 ini, maka dia kafir. Satu golongan ulama mengatakan. Satu ulama lagi mengatakan bahawa kafir tidak, tapi dia dalam keadaan selama dia tidak tahu, tidak mengiktikadkan, dia dalam keadaan dosa besar. Wa yastahilu alaihimi salatu wassalamu adudadu hadhil arba'ati. Dan mustahillah di atas mereka para nabi dan rasul oleh lawan-lawan ini yang 4. Wahia al-kidbu, dan bermula dia lawan daripada sifat-sifat yang 4 tadi ialah kidbu, itu lawan daripada sidqu. Mustahil para rasul dan nabi bersifat dengan kidbu, berdusta. Wal khiyanatu, dan khianat, mustahil para nabi dan rasul bersifat dengan khianat, artian mengerjakan yang dilarang oleh Allah, baikkah yang berbentuk haram ataupun yang makruh, bi fi'lil muharramin atau makruhin. Wal kismanu, dan kisman, menyembunyikan li syai'in mimma umiru bi tablighihi, menyembunyikan bagi sesuatu daripada barang-barang yang diperintahkan akan mereka rasul dengan menyampaikannya barang. Nanti mustahil para nabi, para rasul menyembunyikan apapun yang Allah perintahkan untuk sampaikan kepada umat. Itu mustahil. Wal baladatu, dan bodoh, mustahil para nabi dan rasul bersifat dengan bodoh. Itu wajib kita iktikadkan juga. Kita iktikadkan 4 yang wajib pada mereka, dan kita iktikadkan 4 yang mustahil tidak ada pada mereka. Fahadhil arba'atu tastahilu alaihim as-salatu wassalam. Maka bermula ini yang 4, itu mustahillah dianya 4 ini di atas mereka para nabi dan rasul alaihimi salatu wassalam. Bimakna annahu la yutasawwaru fil aqli wujuduha. Dengan makna mustahil ialah
annahu sesungguhnya pekerjaan itu tidak ditasawurkan, tidak digambarkan dalam akal kita akan adanya 4 perkara ini pada Nabi dan Rasul. Jadi maksud mustahil tersebut ialah tidak mungkin, tidak akan terbayang dalam pikiran kita mereka bersifat dengan 4 sifat mustahil ini. Itu makna mustahil. Wa yutawaqqaful imanu, dan dihentikan akan iman di atas mengenalnya 4 yang mustahil ini, alama taqaddama, di atas barang-barang yang telah dahulu dia nyama. Jadi seperti yang tadi di atas disampaikan, bahawa andai kata kita tidak mengiktikadkan mustahil 4 perkara ini, dan kita tidak tahu, maka status keimanan kita juga khilaf pendapat seperti yang disampaikan di atas tadi. Fahadhihi tis'un wa arba'una aqidatan, maka bermula ini itulah 49, 49 itulah akidah. Wa tamamul khamsina jawazu uqu'il a'radil basyariyati bihim allati la tuaddi ila naqsi fi maratibihim al-aliyati. Dan bermula sempurna yang ke-50 yang i'tikadnya, i'tikad 50 yang terakhir ialah itu boleh terjadi segala sifat-sifat kemanusiaan dengan mereka-mereka Nabi dan Rasul. Tapi sifat-sifat kemanusiaan allati yang tiada membawaki dianya sifat kemanusiaan arat basyariah tersebut kepada kurang pada martabat mereka yang tinggi. Jadi apapun yang ada pada manusia biasa, seperti makan dan minum, sakit, apapunlah yang ada pada manusia biasa yang secara adatnya, itu juga ada pada mereka, para Nabi dan Rasul. Jangan kita bayangkan para Nabi dan Rasul enggak makan, enggak minum, enggak menikah dan macam-macam lah. Tidak. Mereka secara sifat kemanusiaan ya sama mereka di antara para manusia biasa. Mereka juga ada sakit, tetapi segala sifat-sifat kemanusiaan yang andai kata ada pada mereka itu menunjuki kekurangan, itu tidak mungkin, itu mustahil. Contoh, kita manusia biasa bisa saja bersifat nanti gila, sedangkan para Nabi Rasul tidak mungkin bersifat gila, mustahil mereka gila. Kita para Nabi dan kita para manusia biasa bersifat dengan penyakit-penyakit yang menjijikkan, kusta contohnya, dan yang lain-lain. Sedangkan para mereka Nabi dan Rasul mustahil mereka bersifat dengan penyakit-penyakit yang seperti itu. Adapun yang terjadi pada Nabiullah Ayub, penyakit yang beliau alami, itu ialah terjadi sesudah masa kerasulan beliau. Dalam istilahnya bahawa beliau sudah tidak bertugas dalam risalah lagi. Itulah berbedanya para rasul dahulu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad tidak ada istilahnya habis risalah beliau hingga akhir masa. Sedangkan para rasul yang dahulu mereka ada masa habisnya risalah. Jadi kejadian penyakit yang dialami oleh Nabiullah Ayub itu yang merupakan sesudah beliau masa dakwah risalah sudah selesai. Jadi tidak mengapa ketika timbul penyakit yang seperti diriwayatkan tersebut. Dan seperti contoh ialah penyakit mata, ada mengatakan buta, adapun yang mengatakan kabur total pada Nabi Yakub. Itu juga sama, kejadiannya ialah sesudah masa kerasulan, sesudah dakwah risalah selesai. Jadi itu tidak bermasalah. Jadi selama beliau masih bertugas dalam mendakwah, itu mustahil mereka bersifat dengan hal-hal yang mengurangkan martabat mereka yang tinggi. Dan perlu kita yakini setiap hal-hal yang menurut kita kurang, andai kata pada manusia biasa dan ada pada Nabi dan Rasul, itu merupakan sebuah hikmah yang besar di balik kejadian tersebut. Jadi jangan kita anggapkan itu bala Allah berikan kepada mereka. Walaupun bala itu ialah bentuknya sebuah
raf'ud darajat. Raf'ud darajat, menaikkan pangkat mereka lagi di sisi Allah Ta'ala. Wa dalilu wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam annahum, dan bermula dalil wajib sidqu bagi mereka Nabi dan Rasul, sabit di atas mereka itu salah dan salam, itu sesungguhnya mereka-mereka Nabi dan Rasul. Lau kadzabu lakana khabarallahi ta'ala kadziban. Andai kata berdustalah mereka-mereka Nabi dan Rasul, sungguh adalah khabar Allah Ta'ala itu juga yang dusta. Itu lazim malzum. Di saat para Nabi dan Rasul bersifat dengan dusta, lazimlah apapun yang mereka sampaikan juga dusta. Khabar Allah Ta'ala juga dusta. Nanti Allah Ta'ala juga dusta. Kenapa Allah Ta'ala juga dusta? Andai kata para Nabi dan Rasul dusta, li'anna Allah Ta'ala saddaqa da'wahum ar-risalata bi'idharil mu'jizati ala aidihim. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu membenarkan ianya Allah akan dakwah mereka Nabi dan Rasul akan risalah dengan cara mendahirkan mukjizat di atas tangan-tangan mereka. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul itu seolah-olah ialah bentuk, bukan seolah-olah. Mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul itulah pembenaran Allah Ta'ala tentang apa yang mereka sampaikan kepada umat. Kan tidak mungkin Allah Ta'ala langsung turun, Allah Ta'ala bercakap-cakap kepada makhluk, betul Rasulku, tidak. Tapi Allah Ta'ala mengirimkan mukjizat, mendatangkan mukjizat pada para rasul sebagai bentuk pembenaran Allah Ta'ala tentang apapun yang mereka sampaikan kepada umat. Wal mu'jizatu nazilatun manzilati qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Dan bermula mukjizat yang datang pada para rasul, yang Allah berikan pada para rasul, itu bertempat ianya mukjizat pada tempat pada posisi ucapan Allah Ta'ala. Apa Allah ucapkan? Sadaqa abdi, benarlah hambaku ini pada seluruh apapun yang disampaikan ianya hamba daripada aku. Jadi seolah-olah di ketika Allah berikan mukjizat kepada para rasul, seolah-olah Allah mengucapkan apa yang Rasulku sampaikan semuanya benar, semuanya datang daripada aku. Makanya andai kata para rasul berdusta, sama dengan Allah Ta'ala juga dusta. Karena Allah membenarkan para rasul, sama dengan Allah Ta'ala membenarkan yang dusta, itu kan tidak mungkin. Wa tawdihuhu anna rasula idza ata qaumahu wa qala ana rasulun ilaikum minallahi. Dan bermula penjelasan demikian, penjelasan dalil wajib sidqu tadi, itu sesungguhnya para rasul, sesungguhnya seorang rasul, contoh, apabila mendatangi ianya rasul akan kaumnya rasul dan berkata dianya rasul, ana rasulun ilaikum minallah, bermula aku ini itu utusan kepada kamu yang datang daripada Allah utusannya. Aku ini Rasul Allah Ta'ala, utusan Allah kepada kamu semua. Di saat Rasul datang menyampaikan risalah kepada umatnya. Dan respon umat, waqalu lahu, dan berkata oleh mereka umat baginya Rasul, mad dalilu ala risalatika, bermula apakah itu dalil di atas risalahmu? Apa bukti bahwa kamu ialah seorang Rasul? Buktikanlah. Waqala lahum, dan berkata dia Rasul bagi mereka umat, insyiqaqu hadzal jabali masalan, bermula dalil aku ini Rasul, itulah terbelahnya ini gunung, contoh, itu contoh saja. Itu kan bentuk mukjizat. Bentuk mukjizat. Kita jangan kita jabarkan ini mukjizat siapa. Ini contoh saja. Jadi terbelahlah gunung tersebut bukan mukjizat bagi sang Rasul tadi. Jadi seolah-olah
Allah Ta'ala membenarkan, karena kan tidak mungkin sebuah gunung terbelah dengan sendiri bukan tanpa iradah Allah Ta'ala. Allah mengiradahkan terbelahnya gunung di ketika sang Rasul mengisyarahkan untuk terbelah. Maka Allah Ta'ala membenarkan apa yang si Rasul sampaikan. Allah mendukung dakwah si Rasul tersebut dengan mengirimkan mukjizat kepadanya. Fa idza qalu lahu, maka apabila berkata oleh mereka kaum baginya Rasul, i'ti bima qulta, datangkanlah olehmu dengan barang-barang yang kamu ucapkan. Coba jika memang kamu bisa membelah gunung, contoh tadi, coba belah untuk membuktikan kamu seorang Rasul. Niscaya yashuqullahul jabala inda qaulihimil madhkuri. Niscaya membelah oleh Allah Ta'ala akan gunung di ketika ucapan mereka yang tadi, di ketika mereka meminta datangnya mukjizat, datangnya terbelah gunung contohnya, Allah pun membelah gunung tersebut. Tasdiqan li da'war rasuli ar-risalata, karena untuk membenarkan bagi dakwah sang Rasul tadi akan risalah beliau. Di dukungan Allah Ta'ala tentang apa yang Nabi sampaikan, yang Rasul sampaikan, itulah dengan mengirimkan mukjizat tadi. Fasyaqullahi ta'ala ala jabala nazilatun manzilati qawlihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Maka bermula membelah oleh Allah akan gunung itu bertempat pada posisi ucapan Allah Ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Di ketika Allah membelah gunung tersebut sebagai bentuk mukjizat sang Rasul, maka itulah seolah-olah Allah ganti daripada Allah mengucapkan sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, Allah belahlah gunung tersebut. Sama dengan itu pembenarannya Allah Ta'ala dengan apapun yang sang Rasul sampaikan. Falau kana rasulu kadiban lakana hadzal khabaru kadiban. Maka jikalau adalah sang Rasul itu dusta dalam apapun yang beliau sampaikan tentang dakwahnya, sungguh adalah ini khabar Allah Ta'ala itu juga dusta, mukjizat itu juga dusta. Sedangkan dusta kepada Allah kan tidak mungkin, itu mustahil. Walakidhu alaihi ta'ala muhalun, dan bermula dusta di atas Allah Ta'ala itu sesuatu yang mustahil. Kafir, murtad orang di ketika mengiktikadkan Allah itu berdusta. Fayakunu kidzubur rasuli muhalan, maka adalah dustanya para rasul itu pun mustahil. Karena lazim tadi di ketika rasul dusta sama dengan khabar Allah Ta'ala pun dusta. Wa idzan tafa anhumul kidbu thabata lahumus sidqu, dan apabila ternafilah daripada mereka rasul oleh kidbu, niscaya sebutlah bagi mereka rasul oleh sidqu. Jadi jika tidak mungkin, jika mustahil para rasul bersifat dengan kidbu, dusta, sudah pasti kebalikannya, wajiblah mereka bersifat dengan sidqu. Wa amma dalilul amanati ay ismatihim zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin annahum. Adapun bermula dalil amanah, artinya terpelihara mereka nabi dan rasul pada zahir dan pada batin daripada perkara yang haram dan perkara yang makruh, itu sesungguhnya mereka nabi dan rasul lau khanu birtikabi muharramin aw makruhin, andai kata berkhianatlah mereka para nabi dan rasul dengan sebab mengerjakan perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang makruh. Ini kita berandai-andai, padahal ini andai yang mustahil. Andai kata para nabi dan rasul mengerjakan hal yang haram ataupun hal yang makruh, lakunna ma'murina bimithli ma yaf'alunahu, niscaya sungguh adalah kita semua umat itu juga diperintahkan dengan semisal barang-barang
yang mengerjakan oleh mereka Nabi dan Rasul akan ia barang. Jika para Nabi dan Rasul mengerjakan yang haram, kita juga diperintahkan untuk mengerjakan yang haram. Dikarenakan secara umumnya kita umat diperintahkan untuk mengikut Nabi dan Rasul. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka ucapkan, kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Yang wajibkah, yang haramkah, yang makruhkah, yang sunatkah, semua diperintahkan untuk kita ikutkan. Jadi mereka, andai kata mereka mengerjakan yang haram ataupun yang makruh, sama dengan kita juga diperintahkan untuk kerjakan dua hal tersebut. Padahal wala yasihu an nu'mara bimuharramin aw makruhin. Padahal tiada salah bahawa diperintahkan akan kita dengan mengerjakan yang haram ataupun yang makruh. Tidak mungkin kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan hal yang haram dan yang makruh. Lianna Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya'i. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memerintahkan dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Maka di ketika para rasul dan Nabi mengerjakan hal yang dilarang, dan kita juga mengerjakan hal yang dilarang karena mengikut mereka, itu kan menjadi hal yang mustahil, bertentangan dengan larangan Allah Ta'ala. Masa kita mengerjakan yang Allah larangkan, masa para Nabi mengerjakan hal yang dilarangkan, itu sama dengan ya bukan sebenarnya hambanya Allah Ta'ala. Fata'ayyana annahum lam yaf'alu illa ta'ata. Maka tertentulah oleh sesungguhnya para nabi dan rasul itu tiada mengerjakan oleh mereka semua kecuali akan perbuatan yang taat, imma wajibatan au mandubatan. Imma wajibatun au mandubatun. Manakala dianya perbuatan taat itu ialah yang wajib, ataupun dianya perbuatan taat itulah perbuatan yang sunat. Itulah kisaran daripada perbuatan-perbuatan para nabi dan rasul. Wala tadkhulu af'aluhum al-mubahati. Dan tiada masuklah segala perbuatan-perbuatan mereka nabi dan rasul akan perbuatan-perbuatan yang mubah. Yang mubah saja tidak mereka kerjakan, walaupun bentuknya mubah, seperti makan, minum, kan perbuatan yang mubah. Tapi pada hak mereka, perbuatan mubah itu bukan mubah, beralih kepada sunat, bahkan kadang-kadang wajib, dikarenakan mereka berbentuk risalah, karena mereka bersifat ialah tabligh. Tabligh itu wajib pada hak mereka. Li'annahum idza fa'alul mubaha yakunu li bayanil jawasi. Karena sesungguhnya mereka nabi dan rasul apabila mengerjakan mereka akan perbuatan mubah, itu adalah dianya perbuatan mubah yang mereka kerjakan itu untuk menjelaskan hukumnya boleh. Jadi perbuatan mereka sama dengan mereka mengajarkan kita hal ini mubah ya. Itu kan bentuk kewajiban mereka. Menyampaikan, membayan jawas itu kewajiban mereka sebagai seorang rasul. Jadi tidak ada mubah pada hak mereka. Yang mubah menjadi sunat, menjadi wajib. Wa amma dalilut tablighi fali annahum law katamu lakunna ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihu an naktumal ilma li anna katimahu mal'unun fata'ayyana annahum lam yaktumu fa thabata lahumut tablighu. Dan adapun bermula dalil tabligh bagi para rasul, maka sesungguhnya mereka para rasul itu jikalau menyembunyikan mereka apapun yang Allah perintahkan untuk sampaikan, niscaya adalah kita umat itu juga diperintahkan kita semua dengan menyembunyikan ilmu. Ya dikarenakan kita diperintahkan untuk ikut para rasul. Jika para rasul bersifat dengan menyembunyikan ilmu, kita pun diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Padahal tidak sahlah bahawa diperintahkan kita bahawa kita sembunyikan akan ilmu. Padahal tidak sahlah bahawa kita sembunyikan akan ilmu. Tidak boleh. Ilmu wajib disampaikan sesuai dengan kadar masing-masing makhluk.
li'anna katimahu, karena sesungguh orang yang menyembunyikan ilmu kepada orang yang berhak untuk beliau berikan ilmu, itu orang tersebut ialah orang yang dilaknatkan. Itu orang yang dilaknatkan. Itu hadis Nabi. Ada hadis Nabi, katimul ilmi mal'unun, kata Nabi. Bermula orang yang menyembunyikan ilmu itu orang yang dilaknatkan. Dilaknatkan orang-orang yang menyembunyikan ilmu daripada orang yang berhak untuk dapat ilmu. Kerana ada ilmu yang memang mesti disampaikan, ada ilmu yang memang tidak boleh disampaikan. Itu ilmu yang rahasia. Di ini kita bicarakan secara ilmu zahir, ilmu syariat. Jadi tidak mungkin para nabi dan rasul menyembunyikan syariat, menyembunyikan ilmu-ilmu syariat. Maka tertentulah oleh sesungguhnya mereka nabi dan rasul itu tiada menyembunyikan mereka ilmu, risalah. Fathabata, maka sebutlah bagi mereka oleh sifat tabligh. Amma dalilul fatanati ail hadqi lahum alaihi salatu wasalam fali annahum lawin tafat anhumul fatanatu lama qadaru ayyuqimu hujjatan 'alal khasmi lakin iqamatul hujaji minhum 'alal khasmi dalla alaihi al-Qur'anu fi ghairi mawdi'in wa iqamatul hujaji la takunu illa minal fatani. Dan adapun bermula dalil fatanah, artinya hidqu, cerdik, bagi mereka nabi dan rasul. Mereka bersifat dengan cerdik, wajib. Dalilnya ialah maka sesungguhnya mereka nabi dan rasul alaihi salatu wasalam, andai kata ternafilah daripada mereka oleh cerdik, andai kata mereka bodoh, jahil, lama qadaru, niscaya tiada sangguplah mereka akan bahawa mendirikan mereka akan hujjah, akan dalil-dalil di atas musuh-musuh mereka. Jika mereka bodoh, tidak mungkin mereka bisa berargumen melawan orang-orang kafir. Akan tapi bermula menegakkan dalil-dalil argumen daripada mereka nabi dan rasul di atas musuh-musuh mereka, orang-orang kafir, itu telah ditunjuki di atasnya iqamah hujjah oleh Quran pada selain daripada satu tempat. Banyak dalam Quran dalil-dalil yang menyatakan, mengisahkan tentang para rasul ini mendirikan hujjah, berargumen untuk melawan kaum-kaum yang kafir. Dan bermula mendirikan hujjah-hujjah itu tidak adalah dia iqamah hujjaj kecuali daripada sifat cerdik. Jika tidak cerdik, tidak mungkin bisa berargumen. Maka wajiblah cerdik itu pada mereka para rasul. Wa amma dalilu jawazi uqu'il aradil basyariyati bihim, dan adapun bermula dalil boleh terjadinya segala sifat-sifat kemanusiaan dengan mereka nabi dan rasul, fali annahum, itu niscaya maka sesungguhnya mereka nabi dan rasul la yazaluna yataraquna fil maratibil aliyati, itu senantiasalah mereka nabi dan rasul itu yang menaiki mereka pada segala martabat yang tinggi. Dari hari ke hari, detik ke detik, para nabi dan rasul mereka senantiasa bertambah-tambah tinggi pangkat mereka di sisi Allah Ta'ala. Wa wuqu'ul amradi, dan bermula terjadinya penyakit-penyakit bihim dengan mereka nabi dan rasul. Masalah contohnya ziyadatun fi maratibil aliyati, itu ialah penambahan pada martabat mereka yang tinggi. Jadi segala penyakit-penyakit yang dialami oleh para nabi dan rasul, bahkan pada para wali, itu merupakan bukan bala, tapi bentuknya ialah raf'ud darajat, meninggikan derajat mereka. Jika terjadi kepada orang-orang yang Islam, yang sabar, itu juga raf'ud darajat. Jadi segala penyakit, segala musibah jika terjadi kepada orang kafir, orang maksiat, itu baru bentuknya ialah bala. Jadi terjadilah segala penyakit-penyakit. Contohnya, penyakit itu merupakan sifat basyariah, arat basyariah, salah satu daripada arat basyariah, penyakit.
Dia penyakit tersebut bentuknya ialah untuk menambah tinggi derajat mereka, apapun bentuk penyakit mereka. Wali ajli ayyatasalla bihim ghairuhum, dan hikmah terjadinya penyakit pada para nabi dan rasul contoh tadi dikarenakan bahawa terhiburlah dengan mereka nabi dan rasul oleh yang selain mereka nabi dan rasul, itulah umat. Jadi hikmahnya besar. Di ketika para nabi dan rasul terkena penyakit, maka kita umat sadar, terhibur kita. Para nabi dan rasul saja kekasihnya Allah Ta'ala, Allah berikan penyakit, apalagi kita umat-umat yang biasa ini. Jadi maka kita tidak berkecil hati ketika terjadi musibah ataupun penyakit, karena musibah dan penyakit yang dialami oleh nabi dan rasul lebih berat daripada yang kita kasihi. Karena semakin Allah meninggikan derajat seseorang, semakin besarlah bala dan musibah yang Allah berikan kepadanya. Itu bentuk penambahan derajat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Cuba bayangkan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub, Nabi Yaqub dan Nabi-Nabi yang lain. Coba lihat Nabi Isa, bagaimana beliau miskin semiskin-miskinnya. Jangankan kekayaan, harta, rumah saja beliau tidak ada. Itu bukan bala, itu bentuk ialah untuk meninggikan derajat beliau. Wa ya'riful aqilu anna dunya laysat dara jazain li ahibbaihi. Wa ya'rifa, dan supaya bahawa mengetahui oleh orang yang berakal akan sesungguhnya dunia ini itu tidaklah dianya dunia ini itu negeri balasan untuk kekasihnya Allah Ta'ala. Dengan bukti kekasihnya Allah Ta'ala, Allah berikan cobaan, Allah berikan musibah, Allah berikan bala dalam bentuk meninggikan derajat mereka. Tapi kan bentuknya sesuatu yang pahit dirasakan, yang sulit dirasakan. Li'id law kanat dara jazain li ahibaihi lama asabahum syai'un min takadduratiha. Karena jikalau adalah dunia ini itu negeri balasan untuk kekasihnya Allah, sungguh tiada memberi musibah yang tiada tertimpa akan mereka nabi dan rasul telah kekasihnya Allah oleh sesuatu pun daripada kekotoran daripada dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi andai kata memang dunia ini negeri untuk tempat untuk Allah balaskan pahala untuk orang-orang yang Allah cintai, orang kasihi, sungguh para nabi, para rasul, tidak mungkinlah mereka dalam keadaan yang susah, dalam keadaan sakit, tidak mungkin. Nama juga untuk balasan. Sudah pasti mereka amal ibadah mereka sangat besar. Sudah pasti nikmat selalu. Tapi kan tidak seperti itu kenyataannya. Kenyataannya memang mereka banyak mendapat musibah, banyak mendapat sakit. Hendaknya Allah rahmati dada mereka semua. Wa ala ra'isihim al-a'zam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Dan hendaknya Allah berikan rahmat di atas mereka para rasul semuanya, dan salam Allah juga di atas mereka, dan juga di atas pimpinan mereka yang agung. Siapa pimpinan mereka? Itulah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di atas keluarga Nabi dan para sahabat Nabi dan ahli baitnya Nabi ajma'in, seluruh mereka itu. Waqad tamat al-khamsuna aqidatan, dan sungguh telah sempurnalah 50 i'tikad biadil latiha asyarifati, dengan segala dalil-dalilnya yang mulia. Wala nadhkur laka syai'an mimma yajibu i'tiqaduhu minal umuri allati adilluha sam'iyah. Diwaqat tamat, dan sungguh telah sempurnalah oleh 50 akidah biadil latihal syar'iyah syariati, dengan dalil-dalil yang syariat.
Dan hendaklah kita sebutkan sekarang, nanti sudah selesai pembahasan i'tikad 50. Dan hendaklah kita sebutkan sekarang, kita sampaikan ke depan nanti akan sesuatu daripada barang-barang yang wajib juga mengiktikadkannya, barang daripada perkara-perkara alati yang bermula dalilnya perkara itu sam'i. Dia ada hal-hal yang lain yang wajib kita iktikadkan, yang untuk menyempurnakan iman kita. Fa'alam annahu yajibul imanu bi anna li nabiyina sallallahu alaihi wasallam hawdan wal jahlu bi kaunihi ba'da sirati aw qablahu la yadurru tarudduhul khalaiqu yaumal qiyamati wa huwa ghairul kautsaril ladzi huwa nahrun fil jannati.